Zoom Sakti Channel. Topik kali ini, siapa orang terkaya di dunia tahun 2020? Kebanyakan orang berpikir Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Well, yang diberitakan di media memang nama-nama itu. Tapi kamu tahu nggak siapa sebenarnya orang terkaya di dunia? Keluarga terkaya di dunia adalah dinasti Rothschild. Kekayaan Bill Gates, Carlos Slim, Warren Buffett, dan lainnya gak ada seujung rambutnya deh sama dinasti ini. Generasi ketujuh dari dinasti ini adalah David de Rothschild. Emang seberapa kaya sih ini orang? Menurut data yang saya temukan dari investigasi Galen Ross, kekayaan keluarga Rothschild sebesar 100 triliun US dollar. Itu berarti kekayaannya 1.600 kali lipat kekayaan Bill Gates, 10 kali lipat kekayaan Rockefeller, dinasti terkaya kedua, dan hampir 7 kali lipat utang negara Amerika Serikat. Tentunya ini dalam bentuk cash dan aset. Kalau dirupiahkan, sekitar 1.500.000 triliun rupiah. Susah banget kan buat ngebayanginnya? Kita bikin gampang deh. Kalau seluruh total harta kekayaan BUMN di Indonesia seperti Pertamina, Bank Mandiri, PLN, dan lain-lain, hingga total ada 142 perusahaan BUMN, kita gabungin semua. Total kekayaannya kurang lebih ada 8.000 triliun rupiah. Itu gak sampai 0,5% dari kekayaan Rothschild. Kekayaan Rothschild 360 kali lipat kekayaan 142 perusahaan BUMN di Indonesia. Ini baru Sultan. Ada sih orang sekaya itu? Kok bisa ya? Mau tahu gimana caranya Rothschild menjadi kaya raya? Gini caranya. 250 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1769, Rothschild adalah keluarga sederhana di Frankfurt. Mayer Rothschild adalah seorang bankir dan pedagang emas biasa. Kemudian Rothschild bergabung dengan Secret Societies dan berkongsi dengan orang terkaya di Eropa, Prince William IX, yang bisnisnya menyewakan tentara bayaran perang. Di sanalah dimulainya bisnis antara perbankan, penjualan emas, dan perang. Perang ternyata ngasilin duit gede toh. Di situ dia belajar bahwasanya profit besar bisa dengan mudah diperoleh dari kondisi kekacauan. Jadi, kalau mau profit terus, harus dibikin kekacauan terus. Konflik didesain melalui propaganda dan provokasi. Dia berhasil menggulingkan Raja Prancis Louis XVI dengan mendanai kelompok radikal Jacobin. Kemudian, negara Prancis berubah menjadi negara republik. Begitu Napoleon berkuasa tahun 1799, setahun kemudian Bank Sentral Prancis diswastakan menjadi milik Rothschild. Punya hak nyetak duit di suatu negara, brilian sekali kan? Lanjut melebarkan sayap, Rothschild mengirim 5 orang anaknya untuk menguasai kekuasaan di 5 negara Eropa, antara lain Amschel di Jerman, Salomon di Austria, Nathan di Inggris, Karl di Italia, dan James di Prancis.
Di Amerika Serikat, Rothschild mengirim agennya, yaitu Menteri Keuangan E. Hamilton, di kabinet George Washington. Dia juga mendirikan bank sentral pertama di Amerika Serikat, The First Bank of US, tahun 1791. Cerdas sekali. Pada tahun 1825, Nathan Rothschild suruh orang sebarkan berita hoax di pasar modal bahwa Inggris baru saja ditaklukkan oleh Napoleon. Padahal kenyataannya terbalik. Napoleon justru baru saja ditaklukkan oleh Inggris. Karena berita itu, orang-orang di pasar modal jelas panik. Harga saham langsung anjlok. Nah, Rothschild borong deh semua saham yang lagi murah banget itu. Selang beberapa jam kemudian, barulah ketahuan bahwa berita itu adalah hoax belaka. Tapi semua saham udah dibeli Rothschild, sudah jadi milik Rothschild. Langkah berikutnya, Rothschild beli Bank of England dan merubah basis perdagangan antara negara Eropa dari sistem emas menjadi sistem uang kertas. Sistem ini dipakai oleh perbankan modern dan perdagangan dunia sampai dengan hari ini. Mereka keluarga terkaya di dunia dan kasih pinjaman utang ke semua negara-negara maju di Eropa. Negara-negara Eropa ngejajah negara-negara Asia. Hasilnya buat bayar utang ke Rothschild. Hebat kan? Di Eropa, Rothschild mendanai pembuatan terusan US, perusahaan tambang Rio Tinto, terowongan Inggris-Prancis, perusahaan berlian De Beers, dan lain-lain. Lanjut beraliansi dengan Menke Luigi de Medici, Rothschild mengontrol keuangan gereja Vatikan. Rothschild juga mengutus agen yang sangat jenius bernama Jacob Schiff untuk menguasai bisnis di Amerika Serikat. Lewat Schiff inilah Rothschild kemudian mendanai calon-calon konglomerat di Amerika Serikat seperti John D. Rockefeller, J.P. Morgan, G. Stillman, E. Harriman, dan E. Carnegie. Binaan Rothschild ini kemudian tampil sebagai pengusaha-pengusaha sukses yang menguasai dunia di abad 20. Inilah segelintir orang terkaya yang disebut dengan The Global Elites. Sejak itu, Rothschild lebih banyak bermain di belakang layar. Jadi, Bill Gates, Soros, dan lain-lain itu masih anak bawang di mata dia. The real Sultan gak perlu unjuk-unjuk gigi, so tajir pamer di media. Wong yang punya utang ke dia kelasnya negara-negara di dunia. Sekali dia punya mau, negara mana yang berani nolak? Jadi orang terkaya di dunia tahun 2020 masih belum bergeser, dinasti Rothschild.